Bu Nurina hari ini sebagai coach gitu nggih. Iya. Dan yang coachingnya Bu Bu Yuni, dan saya akan mengamati jalannya kegiatan coaching. Nah, Bu Nurina tentunya sudah memahami seperti halnya alur-alur dari yang akan dilakukan pada saat kegiatan coaching. Kira-kira alurnya meliputi apa saja, Bu? Tujuan, Iya, tujuan, identifikasi, rencana aksi, kemudian tanggung jawab. dan tanggung jawab. Berarti nantinya yang akan dilakukan sesuai dengan alur tirta seperti itu. Dan yang kedua, sebelum melaksanakan kegiatan coaching, yang saya ingin tanyakan adalah yang pertama, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan ketika nanti melaksanakan kegiatan coaching? Ketika melaksanakan kegiatan coaching nanti, kompetensi yang ingin saya kembangkan, yang pertama itu mendengarkan aktif, kemudian kehadiran penuh, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot. Gitu, Pak. Tiga kompetensi itu tadi. Iya. Ya, yang ingin dikembangkan. Terus pertanyaan yang berikutnya, pada bagian kompetensi mana, Bu, yang secara spesifik ingin diobservasi? Mengajukan pertanyaan berbobot, Pak. Mengajukan pertanyaan berbobot. Iya. Terus untuk indikator ketercapaiannya, Bu, dari tujuan pengembangan yang diinginkan tadi? Dapat mengarahkan coach untuk menyelesaikan masalah, kemudian menemukan ide-ide baru untuk menyelesaikan masalah. Kemudian pertanyaan itu berasal dari hasil mendengarkan aktif, gitu ya, Pak. Kemudian bisa mendorong coach nanti untuk terbuka. Terus saya tidak terburu-buru mengajukan pertanyaan begitu, jadi mendengarkan coach dulu baru mengajukan pertanyaan begitu, Pak, nanti. Dengan kesadaran penuh tadi, gitu ya, mendengarkan. Terus baik, semoga nanti pada saat pelaksanaan bisa tercapai apa yang diinginkan. Ya, mudah-mudahan, Pak. Ya, jadi bisa dimulai nggih, Bu, nggih? Bisa. Proses kegiatan itu. Iya. Nggih. Terima Siap. kasih. Assalamualaikum Bu Rina. Waalaikumsalam. Maaf mengganggu Bu. Oh iya, tidak apa-apa, Bu Yuni. Bu Rina ada waktu nggih? Oh iya, kebetulan saya ada waktu. Ada yang bisa saya bantu? Ya Bu, saya mau ngobrol-ngobrol dengan Bu Rina tentang masalah yang saya hadapi Bu. Oh iya, Bu Yuni. Silahkan, Bu Yuni. Apa masalahnya? Bisa Begini, diceritakan? Bu. Saya kan punya murid, itu namanya Rizky. Dia itu sering bertengkar dengan murid kelas 5 yang namanya Resa. Dia itu sudah saya damaikan. Besoknya begitu lagi, dendam lagi. Besoknya begitu lagi, sudah didamaikan, dendam lagi. Begitu Bu, seterusnya terus gitu. Nah, itu lama-lama kok saya capek, itu bagaimana, itu harusnya tuh gimana menangani kedua anak tersebut. Saya sampai bingung itu Bu. Bu Yuni, setelah obrolan kita ini, apa yang ingin Bu Yuni peroleh dari obrolan kita ini? Gini Bu ya, saya mesti pinginnya kan Rizky dengan Resa itu akur. Setelah akur tuh tidak dendam berkelanjutan, ya akur terus gitu. Jangan sampai ini dipertemukan saya itu akur, besok begitu lagi gitu Bu. Pinginnya seperti itu. Oh, jadi Bu Yuni ingin anak itu bertengkarnya tidak berkelanjutan ya, setelah Iya. didamaikan selesai begitu Bu Yuni? Iya betul Bu. Yang menyebabkan masalah itu terjadi, kenapa berkelanjutan itu apa Bu Yuni? Ya mungkin karena anak tersebut itu, kemarin kan saya waktu tanya itu, kok ini terus itu katanya kan nanti ini damai, nanti di rumah walaupun mereka berbeda rumah, mereka kan ada punya WA itu, di WA itu mereka saling mengejek, saling membuli. Besok di sekolahnya ketemu lah, tarung lagi, didamaikan, salaman, nanti di rumah seperti itu lagi. Begitu Bu. Apakah Bu Yuni sudah ketika mempertemukan itu secara sendiri, apa
sudah dipanggil bersama-sama gitu? Pertama saya sudah melakukan pertemuan dengan sendiri-sendiri. Saya kan ingin menggali apa masalahnya dari sudut pandang Rizky sendiri tanpa terintervensi Resa. Saya juga memanggil Resa sendiri. Kemudian saya juga pernah mempertemukan keduanya. Tapi ya masih seperti itu lagi. Waktu saya pertemukan itu damai, mereka mau bermaafan, bersalaman. Tapi setelahnya besok seperti itu lagi. Akar masalahnya apa, Bu? Akar masalahnya ya mungkin tadi saling bully itu. Saling membuli, anak-anak saling membuli gitu. Mengejek. Iya. Mengejeknya itu berkaitan dengan apa? Ya mungkin karena anak-anak kan biasanya itu anak-anak remaja ini, nah, ayo wani pula senggel, halah cah cilik, halah enggak ngoten niku. Oh, berarti itu berkaitan dengan apa ya? Harga diri gitu ya? Iya, iya. Pengen ada kekuatan yang mana Iya, begitu iya, Bu Yuni ya? iya. Nah, itu tuh yang menyebabkan anak itu tuh apa sebenarnya? Awalnya itu dimulai dari apa? Awalnya kan Apakah sudah digali? awalnya mereka kan berteman baik walaupun kelas 5 dan kelas 6 dulu kan ya. Resa itu kan pernah satu kelas sebelum dia tinggal kelas. Mungkin dulunya sahabatan satu kelas, terus akhirnya setelah tinggal kelas mungkin si Rizky menganggap Resa kan kelas 5 masih kecil. Jadi oh lah cah cilik yang Resa tidak mau dianggap seperti itu, usianya sama gitu. Nah, ini seperti itu. Oh, jadi Bu Yuni juga sudah tadi ya sudah berusaha mempertemukan, Iya. kemudian menanyai satu persatu. Iya. Kemudian apakah yang menyebabkan anak itu bertengkar lagi? Apakah sudah dicari tahu? Ya sudah, emang itu tadi karena sudah didamaikan, nanti di rumah mereka mungkin itu apa ya namanya punya WA anak-anak remaja sekarang punya mereka tidak tahan untuk saling apa itu saling ngetik, saling apa kan namanya ada stiker-stiker yang itu mungkin saling menantang gitu. Apakah untuk ketika saling menantang itu juga ketika anak bertengkar lagi begitu? Apakah Bu Yuni sudah mempertemukan kembali? Sudah Bu, saya sampai bosan. Sudah temukan, ya salaman Oh, ya, iya. ya maaf tidak akan mengulangi lagi. Besok ada laporan lagi, Bu Rizky dengan Resa gitu Bu. Saya sampai ya Allah, iki ngersake bocah-bocah iki piye ngoten Bu. Oh, berarti Bu Yuni sudah berusaha mempertemukan begitu ya? Iya. Apakah Bu Yuni sudah kira-kira ada cara lain yang Bu Yuni bisa lakukan untuk menyelesaikan hal itu? Kira-kira ada bayangan apa? Yang saya sih rencananya ya ada Bu, rencananya saya tuh ingin apa ya mempertemukan kedua orang tuanya. Nah, itu dengan nanti anak-anak tersebut didampingi orang tuanya supaya nanti kalau di rumah kan kalau di sekolah sudah damai, supaya nanti di rumah juga mereka tidak bermusuhan lagi. Mungkin dengan apa itu nanti bisa orang tuanya bisa apa ya memantau HP-nya supaya HP itu tadi tidak digunakan untuk saling membuli begitu, untuk orang tuanya bisa mengawasi anak tersebut. Mungkin seperti itu rencananya saya seperti itu Bu. Mempertemukan atau berkomunikasi dulu? Ya berkomunikasi dulu, kan saya ingin menjelaskan ini masalahnya seperti ini dengan orang tuanya Rizky, dengan orang tuanya Resa. Kalau bisa nanti setelah itu pertemukan. Nah, supaya kan tidak berkelanjutan begitu, supaya orang tuanya juga menyadari bahwa ini loh apa di rumah selain kalau kita di sekolah kan ada guru-guru yang mengawasi, di rumah juga diawasi, jadi tidak berkelanjutan terus. Saya pengennya seperti itu Bu. Nah, tadi kan itu kan solusi untuk supaya tidak berlanjut ya, Iya. untuk menyelesaikan agar pertengkaran itu tidak berlanjut. Kalau tadi untuk yang agar anak tidak saling bully itu kira-kira apa yang akan Bu Yuni lakukan? Nah, saya akan itu Bu mempertemukan anak tersebut, kemudian saya ingin menanyakan keyakinan kelasnya, keyakinan kelas apa, anak-anak menyadarkan kembalilah tentang keyakinan yang telah disepakati itu apa gitu. Jadi memang waktu itu belum dilaksanakan ya, hanya mempertemukan, mendamaikan begitu. Iya begitu. Ya, jadi mau tadi rencana Bu Yuni untuk yang mendamaikan pembulian tadi untuk biar tidak terjadi lagi kan faktornya itu. Iya. Tadi dengan menanyakan keyakinan kelas, Menanyakan supaya keyakinan kembali. kelas, ya. Kemudian untuk yang agar tidak berlanjut juga bekerja sama dengan orang tua, gitu Iya, ya. iya begitu. Untuk sekarang misalnya kemampuan Bu Yuni berkomunikasi dengan orang tua itu
apakah sudah terjalin sebelumnya? Kalau Sudah. komunikasi dengan orang tua ya terjalin dengan baik Bu, misal, tapi mungkin pas ada masalah-masalah tertentu mungkin saya ini mulai sekarang saya akan lebih intens lagi lah berkomunikasi lah. Oh ya. Jadi Bu Yuni tadi sudah merencanakan ya, Iya. sudah berencana mempertemukan kembali anak Iya. itu, menanyakan keyakinan kelas, kemudian untuk juga berkomunikasi dengan orang tua begitu. Iya. Kegiatan mana yang akan dilaksanakan terlebih dahulu? Yang akan dilaksanakan dulu ya mungkin langsung menangani terhadap kedua anak tersebut, menanyakan keyakinan kelasnya tadi, baru yang kedua tadi melibatkan orang tua tadi. Kira-kira itu kapan akan mulai dilaksanakan? Secepatnya Bu, mungkin besok pagi saya akan memanggil kedua anak tersebut, terus hari selanjutnya memanggil kedua orang tuanya, mungkin seperti itu. Berapa lama rencananya untuk supaya target Aduh. itu anak bisa berdamai begitu Bu Yuni? Kalau saya ya pengennya targetnya secepatnya Bu, dalam 2 hari selesai, mudah-mudahan bisa tercapai itu. Oh ya, semoga bisa tercapai ya. Bu Yuni setelah kita ngobrol begini, apa yang Bu Yuni rasakan? Perasaan Bu Yuni bagaimana? Alhamdulillah Bu, lega. Saya kemarin gondok itu ngerasa kayak iki lho, cah loro ki piye gitu. Oh, mungkin sekarang lega. Kemudian saya bisa menemukan solusi tadi mungkin yang tidak terpikir oleh saya jadi terpikir begitu. Terima Oh, iya. kasih Bu Rina Oh, atas iya. bantuannya. Sama-sama Bu Yuni, semoga masalahnya bisa terselesaikan dengan baik ya, Bu Yuni. Amin. Terima kasih Bu. Sudah selesai Bu nggih melakukan kegiatan kucing hari ini? Sudah Pak. Nah, sudah. Rasanya bagaimana Bu? Ya lega Pak. Oh ya lega, alhamdulillah sudah selesai sebagai coach dan Bu Yuni sebagai kuci seperti itu. Nah, yang ingin saya tanyakan Bu, ketika selesai kucing, indikator ketercapaian Ibu tadi kan yang ingin dicapai dikembangkan adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Apakah sudah sesuai yang diinginkan Bu? Tadi ya kalau menurut saya ya sudah sesuai Pak. Tadi seperti saya tadi membuat pertanyaannya itu sesuai dengan saya hasil mendengarkan Bu Yuni ya. Jadi pertanyaan itu saya buat dari jawaban Bu Yuni. Kemudian saya buat pertanyaan, kemudian ya menurut saya tadi itu saya sudah berusaha Bu Yuni, pertanyaan saya itu membuat Bu Yuni untuk supaya terbuka, kemudian menceritakan permasalahannya begitu. Kemudian saya juga merasa saya itu tidak terburu-buru ketika saya mengajukan pertanyaan ini, menunggu Bu Yuni terlebih dahulu selesai, kemudian saya baru bertanya. Terus lagi, jadi pertanyaan saya juga tadi itu memunculkan ide-ide Bu Yuni untuk menyelesaikan masalahnya gitu Pak. Oke, berarti memancing gitu Bu? Iya, mengarahkan Dan Bu Yuni. pertanyaan bobot tentunya dari hasil mendengarkan. Jadi mendengarkan tadi terus mengalir gitu ya Bu, sesuai dengan alur kegiatan kucing yaitu alur Tirta. Tadi ya, terus terang saya lihat tadi memang sudah sesuai dari tahapan yang pertama. Bu Nurina sudah mengajukan pertanyaan yang mengarah pada tujuan apa yang dicapai. Terus ada pertanyaan untuk mengidentifikasi yaitu pada poin I pada alur Tirta, juga menggali informasi seperti itu, dan pada akhirnya nanti muncullah pertanyaan yang bobot pada poin R, yaitu memunculkan rencana apa yang akan dilakukan dan menuju ke tanggung jawab untuk merencanakan kapan waktu yang akan diselesaikan dari kuci untuk mengatasi masalah tersebut. Itu Bu, berarti sudah Ya, Pak. jelas. Terus kira-kira pertanyaan terakhir ini kompetensi apa lagi Bu yang ingin dikembangkan, kompetensi apa lagi dalam melakukan kegiatan kucing pada kegiatan kucing berikutnya lah, seperti itu. Ya tentunya kehadiran penuh dan mendengarkan aktif ya Pak. Jadi ingin benar-benar mendengarkan aktif dengan rasa begitu Pak. Nanti saya Oh, gitu, berikutnya ya, begitu.
Ya semoga dapat terwujud seperti itu, biar apa ya, kompetensi dalam hal kita untuk mengcoach dalam ini kegiatan coaching bisa semakin baik ke depannya. Ya, Seperti itu. semoga. Nggih. Terima kasih Bu. Nggih. Terima kasih.